Detasemen Jala Mangkara atau yang biasa disebut dengan Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personil Komando Pasukan Katak atau yang biasa disebut dengan Kopaska dan Batalion Intai Amfibi atau yang biasa disebut dengan Taifib, Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL, Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka adalah 6 bulan. Lumpuhkan musuh dalam 15 menit. Waktu yang dibutuhkan oleh ketiga tim serbu Denjaka sejak masuk ke lokasi sasaran. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekira 50 yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Yon Taifib, Batalion Intai Amfibi atau yang biasa disebut dengan Yon Taifib, merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3 Sandi Yuda. Calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Dan Marinir Broto Sardadi, Jalan Sungai Tiram Marunda, Jakarta Utara. Kopaska, Komando Pasukan Katak atau yang biasa disebut dengan Kopaska, merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno. Tugas utama dari pasukan ini adalah peledakan atau demolisi bawah air, termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan. Dari korps ini adalah Tan Hana Wigna Tan Sirna, yang berarti tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Paskas, Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau yang biasa disebut dengan Paskas TNI AU, dengan nama sebutan lain Baret Jingga, merupakan pasukan khusus yang dimiliki TNI AU. Paskas merupakan satuan tempur darat berkemampuan 3 matra, yaitu udara, laut, dan darat. Setiap prajurit Paskas diharuskan minimal memiliki kualifikasi para komando atau yang biasa disebut dengan Parako. Ton Taipur, Peleton Intai Tempur atau yang biasa disebut dengan Ton Taipur, merupakan pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandi Yuda dan dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan Trimatra. Anggotanya direkrut dari satuan-satuan Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau yang biasa disebut dengan Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama atau Kotama. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintai, dan anti-teror. Tugas Kopassus operasi militer perang diantaranya direct action, serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advanced combat intelligence atau yang biasa disebut operasi intelijen khusus. Contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti penyusupan ke pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak Amerika Serikat, penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia, dan operasi patroli jarak jauh di perbatasan Papua Nugini. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia. 10 batalion Raider yang diresmikan pada 22 Desember 2003 itu dibentuk dengan membekukan 8 unit pemukulan Kodam dan 2 unit Kostrad sebagai kekuatan penindak. Kekuatan 1 batalion Raider setara 3 kali lipat kekuatan 1 batalion infanteri biasa di TNI Angkatan Darat.
Setiap batalion rider terdiri atas 747 personel. Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlaut. Sat 81 Gultor. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai Satuan 81 Gultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI, bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum mengenai jumlah personel maupun jenis senjatanya yang dimilikinya. Semua itu dirahasiakan dan Sat 81 Kopassus. Sat Bravo 90. Satuan Bravo 90 yang sebelumnya bernama Den Bravo 90 adalah satuan pelaksana operasi khusus Korps Pasukan Kas yang berkedudukan langsung di bawah dan Korpaskas. Sat Bravo 90 terbilang pasukan khusus Indonesia yang paling muda pembentukannya. Baru dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Kas TNI Angkatan Udara pada tahun 1990. Bravo berarti yang terbaik.